Selamat datang di perkuliahan data mining. Di pertemuan kedua, saya akan membahas tentang peran-peran yang ada dalam data mining. Dimana setelah kita mengenal apa sih data mining itu kemarin gitu ya. Data mining itu adalah himpunan data yang sangat banyak atau yang sangat besar, kemudian diekstrak atau diolah dengan metode data mining, kemudian menghasilkan sebuah pengetahuan baru atau solusi dari masalah yang terjadi dalam lingkungan tersebut. Nah, himpunan data itu sendiri memiliki atribut yang disebut kelas atau label dengan dua tipe data, ada nominal dengan numerik, di mana numerik itu datanya bisa dikali kurang bagi tambah seperti itu. Nah, jenis atributnya itu ada measurement, counting, di mana rasio itu adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui yang mempunyai titik nol absolut, seperti umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Nah, kalau interval itu sama pengertiannya, data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skalanya sudah diketahui, namun dia tidak mempunyai titik nol yang absolut, seperti suhu pada ruangan itu kan berubah-berubah dari yang 0 sampai 100 derajat. Terus atau umur itu kalau seperti kita mendeteksi wajah manusia dengan alat, itu kan tidak secara langsung terdeteksi ini umur, contohnya umur 20 atau umur 25. Dia tidak bisa seperti itu, tapi dia bisa memprediksinya perkiraan antara umur 20 sampai 25 atau 20 sampai 30 seperti itu. Nah, kalau ordinal dia data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi. Tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau data yang berurutan. Seperti tingkat kepuasan pelanggan itu ada menggunakan indikator puas, sedang, dan tidak puas, atau seperti data dalam raport siswa atau mahasiswa, antara lulus dengan tidak lulus atau lulus tepat waktu dengan yang masih lama, lulus dengan lama, seperti itu. Nah, kalau nominal itu data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi yang menunjukkan beberapa objek yang berbeda, seperti kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota, seperti itu. Nah, peran utama yang ada dalam data mining itu ada 5, di mana 1 estimasi, yang kedua prediksi, yang ketiga ada klasifikasi, keempat clustering, kelima asosiasi. Nah, kalau estimasi dia menggunakan algoritma linear regression, neural network, support vector machine, dan lain-lain. Ini yang saya sebutkan hanya contohnya saja. Kalau prediksi itu sama karena dia permasalahannya hampir sama, jadi algoritmanya sama. Kalau klasifikasi dia ada Nebels, KNN, C45, dan seterusnya. Clustering dia ada K-mean, K-medoids, ada C-mean, Haji C-mean, nah, dan lain-lain kayak gitu ya. Ini hanya sebagian saja yang saya sebutkan. Ada asosiasi, dia menggunakan algoritma Avogadro a priori. Tuh. Nah, estimasi itu adalah
algoritma yang mirip dengan algoritma klasifikasi, tetapi variabel targetnya berupa bilangan numerik yang bisa dikali bagi kurang tambah tadi. Nah, kalau estimasi, nilai dari variabel targetnya ditentukan berdasarkan nilai dari variabel prediktor. Seperti contohnya, sebuah pengiriman barang itu kira-kira estimasinya sampai tepat waktunya berapa, seperti itu penentuannya. Jadi waktu tempuhnya itu berapa, dengan contoh di sini itu menggunakan algoritma regresi linier, sehingga nanti dari data tersebut itu bisa menghasilkan sebuah keputusan kalau ternyata pengiriman di sini itu lebih cepat atau lebih tepatnya seperti apa. Seperti kayak kasus pengiriman pizza itu sehingga ada keputusan di mana pengiriman lebih dari 15 menit dia akan mendapatkan pizza gratis, seperti itu kan di slogannya itu. Karena apa? Mereka sudah mengestimasikan kalau pengiriman lebih dari 15 menit itu berarti jarak tempuhnya lebih dari target yang ditentukan. Itu. Nah, kalau prediksi itu sama, cuman bedanya data yang digunakan itu merupakan data rented waktu atau time series yang sifatnya bisa menghasilkan kelas yang berdasarkan atribut yang disediakan. Jadi bisa berupa klasifikasi. Contoh di sini itu ada data set harga saham dalam bentuk time series yang menggunakan algoritma neural network, atau bisa juga seperti kayak data data yang saat ini sekarang lagi booming itu kan masalah kasus COVID-19 ya, dimana dari pertama kali terjadinya kasus corona hingga saat ini itu kasusnya meningkat lebih tinggi atau seperti apa, dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, kebijakan apa yang akan diterapkan, mungkin dengan menambahkan pihak medisnya atau vaksinnya atau seperti apa kayak gitu. Dan atau mungkin dilihat dari datanya, karena kasus corona itu kan sangat banyak, sehingga pihak pemerintah menyediakan tempat untuk kayak yang untuk karantinanya itu semakin banyak, semakin luas kayak gitu. Nah, datanya bisa dibentuk sebuah grafik, jadi orang awam itu lebih gampang memahaminya. Kalau klasifikasi itu adalah algoritma yang merupakan data dengan target atau kelas label yang berupa nilai kategorikal atau nominal. Contohnya itu seperti pendapatan yang kemungkinan bisa digunakan sebuah nominal kategorikalnya, yaitu pendapatan besar, pendapatan menengah, dan pendapatan kecil. Seperti pada data mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, itu indikatornya apa? Apakah dia mahasiswa yang tidak mampu atau berprestasi, atau dengan syarat yang lain. Nah, algoritma klasifikasi yang bisa digunakan itu Nehbius, KNN, C45 itu ya. Nah, ada juga contoh dari
data klasifikasi itu seperti mahasiswa penerimaan baru itu kelulusannya dari SMA mana dengan IPK atau apa, nilai berapa dari rapotnya, seperti itu, yang bisa menggunakan metode algoritma C45 atau yang lain. Seperti kalau digambarkan dalam sebuah pohon keputusan, itu dari data mahasiswa yang semester akhir, kira-kira yang bisa lulus tepat waktu, terlambat itu karena apa? Apa karena memang kendala biaya, atau memang dia tidak bisa mengerjakan, atau nilainya yang kurang, seperti itu kan, macam-macam ya. Atau dari faktor usia, yang karena usianya itu yang lebih tua, itu bagaimana, apakah dia bisa lulus tepat waktu atau terlambat, atau mahasiswa yang sesuai dengan umur targetnya itu berapa, apakah bisa lulus secara langsung atau tidak, gitu. Kalau clustering itu adalah pengelompokan data dari hasil observasi dan kasus ke dalam kelas yang mirip. Suatu cluster adalah koleksi data yang mirip antara satu dengan yang lain dan memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan data dari cluster lain. Perbedaan utama dari clustering itu adalah clustering yang tidak memiliki target, seperti yang termasuk pada unsupervised learning. Clustering itu juga sering digunakan sebagai tahap awal dalam proses data mining, dengan hasil cluster yang terbentuk menjadi input dari algoritma yang bisa dilakukan untuk selanjutnya. Jadi setelah diolah data itu, kemudian bisa dibentuk sebuah clusteringnya. Seperti data mahasiswa dalam satu periode atau satu semester, itu apakah mereka bisa lulus tepat waktu, atau maksudnya, oh ini ternyata mahasiswa yang lulus tepat waktu, ini mahasiswa yang terlambat, kayak gitu. Itu clusteringnya. Sehingga kebijakannya kemungkinan, kalau yang terlambat itu harus diberikan kebijakan yang lebih tepat lagi untuk selanjutnya. Nah, ini contohnya itu ada data bunga iris dengan tipe datanya numerik, ya. Dia bisa menggunakan algoritma K-mean. Nah, seperti ini. Jadi klaster pertama, kedua, dan ketiga itu pengelompokannya seperti apa. Dibentuklah sebuah diagram yang bisa lebih mudah dipahamin. Kalau asosiasi itu algoritma yang membahas tentang suatu atribut yang sering bermunculan bersamaan. Yang seperti gambaran paling gampangnya itu sering dicontohkan dalam sebuah kasus pembelanjaan atau pada toko retail gitu. Itu seperti kayak dalam satu pengunjung itu belanja gula dengan kopi dan susu. Terus pengunjung kedua itu melakukan pembelanjaan kopi dengan Pepsodent, seperti itu. Nah, seperti ini ya.
di mana pada pengunjung pertama dia melakukan transaksi gula, kopi, sabun, sampo. Terus pengunjung kedua itu melakukan pembelian kopi, karena nilainya di sini adalah 0 dan 1 ya, di mana 0 itu tidak membeli atau tidak melakukan penjualan pada produk ini, dan angka 1 dia melakukan penjualan maksudnya. Terus pengunjung ketiga dia melakukan pembelian popok, spray, dan boneka dan selanjutnya, yang kemudian ditariklah kesimpulan menggunakan algoritma K-mean. Itu ternyata pengunjung yang sering melakukan pembelian seperti kayak gula dengan kopi itu ada berapa, terus aqua dengan sabun itu ada berapa, dan paling banyaknya itu dengan apa, sehingga kebijakan oleh manajer itu bisa kemungkinan memberikan sebuah diskon atau sebuah penempatan produknya yang kemungkinan sering dibeli itu akhirnya didekatkan. Jadi mengapa setiap toko itu penempatannya terkadang berbeda-beda, ada yang kelompoknya ini sabun dengan apa kayak gitu, terus makanan apa dengan apa kayak gitu penempatannya. Itu bisa juga dari hasil kebijakan seperti ini menggunakan metode asosiasi. Ini ya dihasilkan di mana 1000 pelanggan telah melakukan pembelanjaan di supermarket ABC, yaitu 200 orang membeli spray dan 50 orang membeli kopi, sehingga diambil kebijakannya menggunakan association rule, itu jika membeli spray maka mereka membeli kopi gitu. Sekian dari pertemuan saya hari ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.